Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik semua bukan? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran di hari ini dengan semangat. Semangat pagi! Untuk memulai pelajaran agar pembelajaran berjalan dengan lancar, kita mulai dulu dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, tolong tengok di sekitar kalian. Kalau ada sampah, tolong diambil. Kita lakukan gerakan semu dulu, sejenak memungut sampah. Kalau ada sampah plastik, kemudian kertas, silakan ditaruh di tempat sampah kering. Sedangkan sampah daun-daunan, buah-buahan, silakan ditaruh di sampah basah atau sampah organik. Baik, sudah dilakukan? Oke, kita mulai kegiatan pembelajaran di hari ini dengan penuh semangat. Semangat pagi, ya. Yuk kita mulai lakukan kegiatan pembelajaran ya anak-anak. Coba semuanya kalian amati tayangan berikut ini. Coba kalian amati apa yang bisa kamu katakan dari pengamatan kalian. Silakan diamati yang teliti. Oke, apa yang bisa kalian katakan dari hasil pengamatan kalian? Oke, ada air. Airnya bening. Oke, selain airnya bening, ada apa lagi? Oh, ada tumbuhan hijau. Baik, bagus. Ada tumbuhan hijau. Tumbuhan yang berwarna hijau. Nah, dari mana kalian bisa tahu kalau di sini ada air? Sungai ya, sungai yang ada airnya banyak, airnya bening, kemudian ada tumbuhan yang berwarna hijau. Dari mana kalian bisa tahu? Oke, tentunya dari mengamati. Mengamatinya menggunakan apa? Oke, menggunakan indera mata. Baik. Kemudian coba amati yang berikut ini. Apa yang bisa kalian katakan dari hasil pengamatan kalian? Coba. Oke. Ada tanaman warnanya hijau, berarti sama dengan yang tadi, berarti kalian mengamati dengan menggunakan indera mata. Selain menggunakan indera mata, tentunya indera kalian masih ada lagi yang lainnya. Coba amati dengan indera kalian yang lainnya. Misalkan apa yang bisa kita amati di sini? Oke, tentunya dari kondisi seperti ini kita bisa merasakan kira-kira bau enggak ini? Oke, bau-baunya gimana? Harum ataukah menyengat? Oke, menyengat tentunya. Dan bau mungkin bau busuk ya, bau tak sedap sehingga enggak enak dirasakan. Oke, kalau kalian mengamati dengan membau, berarti itu menggunakan alat indera apa? Oke, alat indera hidung. Nah, pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, yaitu setelah kita tanya jawab, diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang objek IPA, kemudian pengamatan, karena materi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang pengamatan, pertama objek IPA dan pengamatan. Nah, tujuan yang kedua yaitu diharapkan kalian bisa membedakan antara pengamatan kualitatif dengan pengamatan kuantitatif. Nah, dalam melakukan pengamatan, tentunya kita bisa menggunakan alat indera kita. Ada berapa alat indera kita? Oke, ada 5, yaitu meliputi mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Nah, bagaimana dengan mata kita? Sekarang apa saja yang kita amati dengan menggunakan mata?
Oke, dengan menggunakan mata tentunya kalau kalian tadi lihat tanaman sungai yang bersih dengan tanaman yang hijau, berarti kalau kalian ikan warna hijau tadi bisa kita lihat wujudnya, misalkan wujud dari benda bentuknya bagaimana, cair, padat. Nah, kalau pada tanaman hijau tadi tentunya kita bisa melihat benda yang berwujud padat maupun cair ya. Cair berupa air yang bening tadi, sedangkan benda yang berwujud padat misalkan aja tadi tanaman yang berwarna hijau. Kemudian selain wujud tentunya bisa juga kita amati dengan mata, yaitu bentuk dari objek yang kita amati. Tentunya dari pengamatan tadi banyak sekali bentuk-bentuknya, seperti tanaman pohon dengan daun yang bentuknya macam-macam. Mungkin daunnya bisa berbentuk lembaran atau mungkin bulat telur dan sebagainya. Kemudian selain bentuk, apalagi? Tadi ada tanaman hijau, berarti kita bisa mengamati dengan mata, yaitu dalam hal warna. Sehingga mata kita bisa kita gunakan untuk mengamati wujud, bentuk, dan warna. Tentunya melalui proses, yaitu prosesnya dengan cara melihat. Nah, berikutnya untuk telinga. Indra yang kedua yaitu telinga. Tentunya kalau telinga kita mengamati, yang kita amati adalah suara. Betul, suara. Tentunya dengan proses mendengar. Oke. Indra berikutnya adalah apa? Hidung. Kalau hidung, indera hidung kita bisa kita gunakan untuk mengamati, yaitu yang kita amati adalah bau. Prosesnya tentunya dengan cara membau. Indera berikutnya yaitu kulit. Nah, dengan kulit kita bisa mengamati beberapa hal, diantaranya yaitu tekstur dari objek yang kita amati. Kemudian selain tekstur tentunya misalkan aja kalor atau panas. Kalau kalian panas, demam, tentunya biasanya orang tuamu akan mengamati ini badanmu panas atau tidak, itu dengan biasanya meraba bagian kening atau mungkin leher dengan ini bagian telapak tangan, yang punggung telapak tangan. Tentunya kalau kita mengamati dengan kulit, mengamati tekstur benda atau mungkin juga panas atau kalor, itu melalui suatu proses, yaitu prosesnya dengan cara tentunya dengan cara meraba. Nah, untuk indera kita yang terakhir yaitu lidah. Tentunya kalau kita mengamati dengan lidah, berarti yang kita amati apa tentunya? Rasa tentunya dengan prosesnya dalam bentuk merasa. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa pengamatan itu apa? Pengamatan tentunya suatu proses untuk mengenal atau mempelajari sesuatu, misalkan objek atau peristiwa, dengan memanfaatkan alat indera atau alat ukur. Alat indera kita bisa juga dibantu dengan alat ukur. Nah, kalau kita mengamati sesuatu objek ataupun peristiwa dengan menggunakan alat indera kita, maka itu dinamakan sebagai pengamatan kualitatif. Contohnya, misalkan kita mengamati pertulangan daun mangga, tentunya dengan proses melihat. Alat indera yang kita gunakan tentunya mata. Hasilnya itu disebut sebagai data kualitatif. Contoh data dari kualitatif dari pengamatan kualitatif yang sudah kita lakukan terhadap pertulangan daun, maka
maka datanya pertulangan daun mangga misalkan menyirip, karena kita lihat pertulangan daun mangganya adalah menyirip, sehingga data kualitatifnya berarti pertulangan daun mangga menyirip. Sedangkan pengamatan yang menggunakan alat ukur, tidak hanya alat indera tapi juga dibantu dengan alat ukur, maka dinamakan sebagai pengamatan kuantitatif. Contoh, misalkan kita mengamati panjang dan lebar daun mangga dengan alat ukur misalkan penggaris. Berarti kita melakukan pengamatan secara kuantitatif. Sedangkan hasilnya tentunya dinamakan data kuantitatif. Misalkan kita dapati hasilnya yaitu panjang daun mangga 15 cm. Nah, 15 ini dikatakan sebagai nilai. Sedangkan sentimeternya itu adalah satuan. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa data kualitatif itu dalam bentuk deskripsi. Deskripsi itu gambaran atau lukisan sesuatu objek, ya. Kemudian sedangkan kalau data kuantitatif berarti berupa apa? Dengan bentuk apa? Ini tadi sebagai contohnya misalkan 15. Nah, 15 ini dikatakan sebagai apa? Angka, oke, angka. Sehingga data kuantitatif itu dalam bentuk angka. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah dapat dimengerti ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nah coba sekarang dicoba tugas dari Ibu, yaitu silakan kalian lakukan pengamatan terhadap benda-benda di lingkungan sekitar kalian secara kualitatif itu sebanyak minimal 5 item, dan kuantitatif itu baik secara baku maupun tidak baku, yang baku 5 item dan tidak baku 5 item. Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian itu dalam bentuk tabel seperti yang saya contohkan berikut ini. Jadi tabel hasil pengamatan, nanti setelah kalian melakukan pengamatan itu tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan di sini nama yang diamati misalkan Alvita. Lah, objek pengamatannya misalkan ini di sini ada mata, berarti mata Alvita. Lah, kemudian hasil dari pengamatannya tentunya berupa pengamatan kualitatif, sehingga yang diamati adalah bentuk mata Alvita. Berarti datanya ya berupa data kualitatif, sehingga kita taruh di kolom data kualitatif. Misalkan aja bentuk mata Alvita itu mata sipit. Nah, selain itu kita juga bisa mengamati warna dari bintik mata si Alvita, sehingga kita tuliskan pengamatan kualitatif itu warna bintik mata. Sedangkan objeknya ini tentunya mata, pengamatannya adalah warna bintik matanya Alvita. Nah, datanya berarti di sini juga karena menggunakan alat indera mata, berarti datanya berupa data kualitatif. Di sini misalkan warna bintik matanya adalah hitam, sehingga kita tulis data kualitatifnya adalah hitam. Kemudian untuk yang ketiga, misalkan di sini saya contohkan tangan Alvita yang diamati, berarti objeknya adalah tangan Alvita. Nah, untuk pengamatannya, karena ini mengamatinya dengan menggunakan alat, berarti dimasukkan di dalam pengamatan kuantitatif. Misalkan panjang tangan Alvita. Nah, datanya karena ini pengamatan dengan menggunakan penggaris misalkan, maka tentunya datanya berupa data kuantitatif, sehingga misalkan panjang tangan si Alvita itu 15 cm. Nah, tentunya kalau kita menggunakan penggaris berarti hasilnya siapapun yang mengamati berarti sama, sehingga dikatakan sebagai pengamatannya adalah secara baku, keterangannya diisi baku. Nah, untuk contoh berikutnya misalkan kaki yang kita amati objeknya adalah kaki Alvita.
Misalkan pengamatannya adalah mengamati panjang kaki Alvita. Nah, alat yang digunakan misalkan kita menggunakan jengkal. Nah, ternyata hasil dari pengamatan misalkan panjang kaki Alvita itu 4 jengkal. 4 jengkal. Berarti ini kalau jengkal tiap orang tentunya beda-beda. Sehingga antara satu orang dengan orang yang lain jika mengamati dengan menggunakan jengkal, maka hasilnya bisa beda tergantung dari panjang jengkal masing-masing orang. Karena itu, karena tidak sama semuanya sehingga keterangannya dikatakan tidak baku. Nah, ini contoh dari kegiatan pengamatan, kemudian hasilnya ditulis dalam bentuk tabel. Ibu harap kalian bisa melakukan kegiatan pengamatan ini, kemudian laporkan hasilnya dalam bentuk tabel hasil pengamatan seperti yang Ibu contohkan. Silakan sesuai dengan perintahnya kalian buat pengamatan secara kualitatif 5 item dan secara kuantitatif juga 5 item, secara baku 5 item, tidak bakunya 5 item. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.